Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Suat, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul di ruang guru dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan oleh kepala sekolah kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Pada Bapak Ibu yang berbahagia, dari khusus pada Bapak Tri Guru Baskoro Sarjana Pendidikan dan Ibu Deviana SPD yang merupakan dua orang calon guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 2 Suat, Kecamatan Sidimulyo. Kemudian tentunya mari bersama-sama pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan banyak nikmat yang pada kita semua, terutama nikmat sehat kita baik jasmani maupun rohani, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berada di ruangan guru ini dalam rangka menyampaikan satu kegiatan Bapak Tri Guru Baskoro dan Ibu Deviana untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program yang telah disusun oleh mereka berdua tentang guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucap terima kasih terutama pada Bapak Guru dan Ibu Devi serta Bapak sekalian yang berkenan untuk membersamai kegiatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dari awal hingga akhir nanti berjalan lancar, tak ada halang suatu apapun. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman ini budaya positif modul 1 dan 4 yang akan disampaikan oleh Ibu Devi dan Pak Tri Gurino. Budaya positif di sini merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini harus kita budayakan, kita upayakan bahwa budaya positif harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri, kepada peserta didik, dan terutama untuk lingkungan sekolah kita. Karena bagaimanapun juga untuk berbudaya positif ini kita harus memulai sejak dini, sejak awal hingga nanti bisa ditiru oleh peserta didik kita. Dan ini perlu proses, tidak langsung ada, tidak langsung begitu saja, tidak,
tapi perlu proses. Prosesnya pun panjang, ya. Bagaimana kita berproses ini sangat panjang sekali. Nah, tentunya di sini yang perlu kita perhatikan adalah ada beberapa konsep inti budaya positif, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kita lihat di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Beberapa yang perlu kita tanamkan di sini, yakni tentang profil pelajar Pancasila. Pertama, apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kita tanamkan kepada peserta didik kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya, bagaimana kalau yang Islam dia harus selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu dan sebagainya. Berakhlak mulia pun demikian, bagaimana dia akan menjadi pribadi yang baik itu. Terus selanjutnya ada tentang berbhinneka global, ya. Kita sama-sama tahu lah namanya berbhinneka global seperti apa. Kemudian anak mandiri, bergotong royong, bernaratif kritis dan kreatif. Ini harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sudah memahami tentang profil Pancasila yang 6 tersebut, ya insya Allah kita akan menjadikan anak kita anak-anak yang berakhlakul karimah seperti kita kita harapkan bersama. Bagaimana dia akan menunjukkan kemandiriannya, bagaimana dia akan menanamkan rasa bergotong royongnya, bagaimana dia akan menyampaikan penilaian kritisnya, dan bagaimana dia akan berkreatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Ya, kalau tadi itu berbudaya positif, tentang konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa hal. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan, ya, kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku menjadi kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini pembiasaan. Kalau pembiasaan kita ini kan berdisiplin itu misalnya bagaimana dia akan bertutur kata. Bertutur kata itu salah satu bentuk kedisiplinan juga. Bagaimana dia akan bagaimana dia hadir ke sekolah, ya, awalnya seperti apa, datang lebih awal, ya. Kalau misalnya kita masuk jam 7.15, mulai belajar 7.30, ya kita harus datang lebih awal. Kemudian bagaimana dia akan peduli terhadap lingkungan sekolahnya dan nilai-nilai yang lainnya yang berkaitan dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga dari konsep inti budaya positif tadi, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini sekalian. Jadi kalau misalnya
kebutuhan dasar kita ini ada namanya sada, pangan, papan ya. Kalau dulu kan seperti ya, sekarang ada namanya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dulu seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi, ya, kita penuhi semua. Karena bagaimanapun juga kalau tidak ada kebutuhan dasar kita, ya kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Sini, jelas ada tujuannya. Bagaimana usaha kita agar menjadikan yang lebih baik. Kemudian yang berikut sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada namanya bertahan hidup. Nah, tadi di awal disampaikan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Makanan jelas, ya. Pakaian jelas, tempat tinggal jelas, keamanan dan kesehatan pun sangat jelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang juga adalah apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Sini, di antara misalnya dipedulikan, ya, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kalau misalnya dia bisa berbagi kepedulian, ya, dipedulikan, tentunya ini akan menjadi salah satu bentuk kasih sayang. Coba kalau kita nggak dipedulikan, dibiarkan saja, tak peduli, nggak peduli, ini akan berakibat fatal. Berbagi jelas, berbagi apa? Bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi milik, apa saja yang dia miliki bisa. Kerjasama pun demikian, bisa kerjasama dengan teman kelompok, bisa kerjasama dalam mengejar sesuatu. Ini kerjasama yang perlu ditanamkan setiap manusia, dan manusia pasti perlu kerjasama. Karena apa? Manusia itu berdasarkan sebagai makhluk sosial, dia saling membutuhkan dan juga menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini setiap manusia kan ada namanya kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penghargaan. Penghargaan itu ya bisa berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar. Harga diri ini karena kalau kita misalnya melakukan sesuatu kan tidak dihargai, merasa diri kita akan kecewa. Tapi ini harapannya kita bisa saling menghargai. Keinginan untuk dianggap, dimanusiakan, seperti itu. Manusia dimanusiakan. Memimpin, nah setiap manusia nanti akan jadi pemimpin. Terutama untuk Ibu Deviana dengan Pak Tri Gurito Baskoro ini, ke depan dia akan jadi pemimpin juga. Kita pun demikian akan menjadi pemimpin. Ya. Setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Kalau di rumah kita menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Misalnya di lingkungan menjadi ketua RT. Kemudian di lingkungan bisa lagi ada namanya ketua ataupun kepala dusun, kepala desa dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan. Jadi harapannya nanti kebebasan seperti mandiri, memilih pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau mandiri kan jelas ya, memiliki pilihan. Setiap manusia pasti punya pilihan. Tidak ada satu manusia nggak punya pilihan. Mencoba hal baru jelas seperti itu. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu kesenangan. Seperti apa? Misalnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Tri Gurito dan Bu Devi lebih jelasnya. Saya beri gambar-gambar saja secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia ini tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah ini seorang guru nanti pun demikian pada Bu Devi sama Pak Trigude Baskoro harus punya kontrol guru, ya. Penghukuman seperti apa penghukum yang benar itu penghukuman itu? Ada penghukuman, pembuat merasa bersalah, berteman, pemantau, manajer. Ini perlu kita perhatikan. Misalnya menghukum ini adalah seorang penghukuman bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang menjalankan posisi penghukum. Yang menjalankan posisi penghukum. Orang yang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang dapat menerapkan posisi penghukuman akan berkata apa? Patuhi aturan saya atau awas. Kan dikatakan ya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu salah, ya. Kamu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Tak begitu tidak. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu dengan cara apa? Dengan cara dia, ya dengan cara itu tentu kita harus bisa berhati-hati, ya. Karena ciri khas menghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Ya, jadi ini ketika Bapak Ibu sekalian menghukum peserta didik tidak seperti ini, ya, nggak seperti ini. Ya, mata melotot, kemudian sambil menunjuk, ya. Ini tidak seperti itu, ya. Ya, kalau bisa kalau bahasa tubuh mungkin ya dengan cara yang anak itu merasa tidak tersakiti lah, ya. Anak yang merasa begitu dia melakukan kesalahan, kita nasihati supaya dia menerima apa yang kita nasihatkan pada anak didik kita ini. Kalau misalnya langsung kita marah dengan cara seperti yang selama ini dilakukan, anak akan merasa apa ya, kecewa sehingga dia malu. Kalau dia sudah malu, dia ketika akan mengikuti pelajaran, dia akan berdampak pada dirinya, ya, akan berdampak. Bagaimana mungkin dia nggak konsentrasi dalam belajar seperti itu. Nah ini biasanya seperti itu, ya. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini yang membuat yang orang itu, ya, pembuatnya orangnya itu. Jadi dia merasa apa? Tidak nyaman, kemudian merasa bersalah atau dia merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, Bapak saya kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, sehingga konsekuensinya logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini harus berhati-hati Bapak sekalian ketika kita melakukan sesuatu yang membuat anak didik kita merasa bersalah dan merasa rendah diri. Kemudian bagi seorang teman, nah teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui apa? Pendekatan, ya, pendekatan persuasif. Karena posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Dan ini kan sekarang banyak terjadi itu anak-anak yang merasa bersalah, dimarahi di depan kelas, kemudian dia pulang, dia biasanya akan berbuat hal yang negatif di luar sana. Ini harus kita bisa berhati-hati. Ya, ini ada beberapa dampak di sini.
ya. Yang berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau misalnya ya bertemanlah, kita anggap teman, sesuai dengan teman, ya, sehingga guru dan murid itu dianggapnya satu teman seperti itu antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, mereka berkata gini, kata, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu, dengan kalimat-kalimat yang santun dan kalimat-kalimat yang bisa membuat anak kita itu merasa dihormati, ya, dihargai. Tapi kadang-kadang kita kalau spontanitas yang melihat anak kita itu bersalah, kita mengeluarkan kata-kata yang bisa anak itu merasa apa ya, merasa sangat bersalah, ya. Kadang dia berontak, dia seperti itu. Jadi kita gunakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan, seperti misalnya. Kan ada seperti itu. Itu berdampak positif. Dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Mereka merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Ini hati-hati. Jadi ketika kita berikan hal yang baik. Nah, pemantauan. Bagaimana kita akan memantau? Memantau ini berarti mengawasi, Bapak sekalian. Ya, memantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Maka ini yang perlu kita pantau ketika kita ada di sekolah, terutama saat belajar, kita bisa memantau satu persatu di dalam ruangan. Ketika jam istirahat, kita bisa mengawasi anak-anak kita ketika bermain. Ketika dia, bila perlu ketika dia jajan misalnya, ya, ketika dia misalnya bercanda dengan kawan-kawannya, kita pantau. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya anak berantem, ya, kemudian anak bercanda dengan menggunakan hal-hal yang membahayakan, ya. Kemudian anak itu bermain berlebih, slidingan, bisa seperti itu, atau mengolok-olok. Nah, ini kita harus memantau, terutama pada saat jam istirahat, ya, seperti itu. Bahkan kalau di tempat-tempat yang ramai itu anak masuk sekolah udah kita pantau. Tadi saya pengen nganterin, oh bapaknya. Pas pulang siapa dijemput? Bapaknya bukan. Ditanya, kalau misalnya yang jemput bapaknya silakan. Tapi kalau menjemput orang lain, orang asing, ditanya, anak bapak siapa? Misalnya pamannya, paman dari siapa? Si A. Tinggal di mana? Apa? Untuk apa tujuan kita? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang kan gitu. Apalagi dulu pernah, ya, terjadi anak yang diculik, ya, diculik oleh orang, alasan disuruh bapaknya atau orang tuanya, dibawa, bapaknya datang, gak ada anaknya, dicari. Alhamdulillah anak itu berontak sehingga dia bisa membebaskan diri. Kita awasi, ya. Nah, itu seperti itu. Karena begini, seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, ya. Kita perhitungkan, kita catat, ya, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita catat tuh, misalnya si Ilham seperti ini, si Ahmad seperti ini, kita catat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, ya, konsekuensi logisnya adalah dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap berbuat tidak nyaman. Jadi jangan sampai murid kita buat tidak nyaman, jangan sampai. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita buat dia nyaman, senang ketika dia di sekolah. Kalau anak itu sudah tidak nyaman, gak nyaman di sekolah, dia pengennya pulang, baru datang minta pulang, baru datang diberi tugas dia gak mengerjakan. Nah, ini akan tanda-tanda bahwa dia tidak nyaman ketika di sekolah. Berikutnya selaku manajer, ya. Di sini manajer ya. Tadi posisi kontrol guru itu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang kelima adalah selaku manajer. Manajer ini adalah suatu posisi di mana guru pembuat sesuatu bersama dengan murid. Saya ulang, manajer itu yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau dalam suatu perusahaan kan manajer itu atasannya ya, pimpinnya seperti itu. Bagaimana bisa mengatur posisinya, jangan sampai anak didik kita ini menjadi tak terkendali. Ya, itu. Kalau di sini ya penekanan bukan pada kemampuan pembuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, seperti hal yang ketika anak itu merasa bersalah, ya tidak, kalau misalnya dia datang, Bu, maaf Bu, saya hari ini seragam saya sepatunya basah karena kemarin kegiatan. Ya kita maklumi, kita berikan jawaban yang baik. Ya, jangan sampai malah kita marah-marah. Kan biasanya sudah tahu anak kita ini jujur, mohon maaf Bu, sepatu saya masih basah. Terus sekarang gimana? Terpaksa Bu, saya pakai sepatu yang ini karena harusnya dipakai yang hitam, dia pakai yang putih misalnya. Itu ya kita maklumi. Ya, jelas kita harus bisa mengatur. Dan di sini ya seorang manajer akan berkata, misalnya anak itu misalnya, apa yang kita yakini, ya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya tadi itu, misalnya anak tadi tidak pakai sepatu, seragamnya atau apa saja. Ketika dia sudah langsung menghadap ke bapak ibu guru, ya kita berikan. Yakin besok gak salah lagi, yakin besok seperti yang ketinggal, ya, itu. Seperti itu ya, kita yakinkan itu. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya supaya seperti itu ya. Kemudian seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kalau bisa tidak hal seperti itu. Baik, Bapak sekalian, untuk yang berikutnya adalah segitiga restitusi dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa dijelaskan oleh Pak Tri Gunto Baskoro dan Bu Deviana beberapa, misalnya ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ya, kemudian keyakinan kelas, contoh kira-kira kelas, bagaimana nanti dia akan menangani kasus, ya, kasus-kasus yang ada, ya, kemudian bagaimana caranya. Tentunya ini adalah satu tugas kita bersama. Sekali kepada Bapak sekalian, mari sama-sama kita dukung, ya, kita support bersama. Bagaimanapun juga karena pendidikan itu perlu, ya, pendidikan itu perlu. Dan kita juga sangat perlu lagi ketika kita memiliki cara yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik demi kebaikan kita bersama, terutama untuk peserta didik
untuk lingkungan kita, lingkungan sekolah kita, baik sesama guru, kemudian dengan siswa, dan orang tua siswa, dan dengan komite, ya, dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kerjasama kita tetap terjaga sehingga akan terjadi kenyamanan kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Silakan bisa dilanjutkan dan saya ucapkan terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan gambarannya tentang budaya positif. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Suah. Di sini saya Deviana dan bersama rekan saya Bapak Tri Guritno Baskoro akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 dan praktik baik kita bersama. Jadi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Tri Guritno Baskoro. Untuk Bapak Tri Guritno Baskoro dipersilakan. Selanjutnya nanti saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan guru, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Taliban SPD yang sudah bersedia memfasilitasi dan meluangkan waktu untuk kita di sini bersama berkumpul dalam rangka diskusi tentang penerapan disiplin dan budaya positif untuk di lingkungan SDN 2 Suah. Nah, pada kesempatan ini merupakan aksi nyata dari kami calon guru penggerak angkatan 11 dan saya sendiri Tri Guritno Baskoro dan Ibu Deviana telah mendapatkan pembekalan, pembinaan dan materi sampai saat ini sudah sampai di modul 1.4 Ibu ya, sudah sampai di budaya positif. Nah, di sini saya akan menyampaikan kembali tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol ya terhadap murid. Lalu selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik atau murid kita belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa? Yang pertama adalah sesuai dengan visi kita ya, visi kita bersama di sekolah ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya untuk profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Lalu ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi diskusi selanjutnya, kita akan lakukan ice breaking yang akan dipimpin oleh rekan saya, Ibu Deviana. Saya persilakan.
Orang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan, yaitu yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku menjadi kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, akan disampaikan oleh Ibu Deviana. Saya persilakan. Oke, terima kasih rekan saya Pak Triguritno Baskoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penghargaan. Penghargaan itu harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan ingin didengar. Karena setiap manusia itu pasti ingin didengar. Lanjut, kebebasan. Apa itu kebebasan? Kebebasan itu mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Saya biasanya kalau kesenangan ini saya sering kulineran, jalan-jalan, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita itu mempunyai posisi kontrol itu ada 5. Nah, kita di posisi yang mana nih? Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan kita ini sebagai guru harus di posisi kontrol yang manajer. Tapi kebanyakan kita masih di posisi kontrol yang penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman atau yang pemantau. Nah, di penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang menjalankan posisi penghukum. Orang-orang itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat lebih menekankan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang dapat menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai." Nah, kata-kata begitu yang sebagai penghukum Bapak Ibu. Selanjutnya, guru itu seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, yaitu menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman.
bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid akan memiliki penilaian yang buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau juga bisa berdampak yang positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, biasanya tertawa untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Memantau itu berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya nih, Bapak Ibu, anak tidak mengerjakan PR, terus dia sudah tahu kalau saya nggak ngerjain PR, paling cuma mengutin sampah. Nah, begitu murid sudah tahu peraturannya, sudah tahu konsekuensinya, begitu. Selanjutnya, nah kita ini Bapak Ibu dan guru harus menjadi posisi kontrol di manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bekerja sama dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, semoga kita bisa menjadi guru dan Bapak Ibu guru yang di posisi kontrol manager. Selanjutnya, segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh rekan saya Pak Tri Guritno. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan kembali melanjutkan. Namun sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi,
Tentunya dari beberapa paparan materi yang sudah disampaikan tadi itu adalah hasil dari pendidikan dan pelatihan kami selama mengikuti guru penggerak angkatan 11 yang saat ini sudah sampai ke modul 1.4 ya Bu Devi, yaitu tentang penerapan budaya positif. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi tentunya kita mulai menyadari tentang peran kita sebagai seorang guru yang tadi sudah disajikan. Ada 5 posisi kontrol. Benar yang disampaikan oleh rekan saya Ibu Deviana, sebagai guru kita wajib memiliki peran kontrol sebagai manajer, karena manajer itu adalah posisi kontrol yang paling baik. Dari 5 posisi kontrol tadi ada yang pertama apa? Posisi kontrol sebagai penghukum. Lalu yang kedua ada membuat merasa bersalah. Nah, kedua posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang negatif, Bapak Ibu. Jadi tentunya diharapkan kita jangan sampai memposisikan diri kita sebagai guru pada posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Lalu ketiga posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ketika posisi kontrol ini adalah posisi kontrol positif, namun tentunya yang diharapkan kita dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Baik, kita langsung saja ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diajarkan guru atau orang tua, karena sebagai guru juga tentunya kita bisa menerapkan pada anak-anak kita di rumah sebagai orang tua ya, agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Nah, tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar dari segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Lalu yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Selanjutnya, menanyakan tentang keyakinan. Ya, penting menanyakan tentang keyakinan kehidupan ke anak ke depan yang seperti apa yang dia inginkan. Ya, ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah tentang keyakinan kelas. Kembali akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Deviana. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Tri Guritno. Ya, benar sekali ya, segitiga restitusi itu untuk kita apabila mempunyai masalah, nah kita harus sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi dirinya terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Senantiasa membantu, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan milik orang lain.
Kami meyakini bahwa penting juga untuk mengerjakan segala pekerjaan dengan menjadi keyakinan yang telah ditugaskan. Nah, untuk kemarin-kemarin kan kita kesepakatan kelas itu hanya guru yang menyepakati. Sekarang kita harus mulai belajar kalau keyakinan kelas itu guru dan murid kita berkolaborasi bersama untuk menyepakati suatu peraturan. Selanjutnya ini contoh video keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh makan di kelas, saling menghargai teman, ngomong sama pada tempatnya kita, terus mau boleh seperti itu. Nanti ibu kasih, ya, nanti ibu kasih kertasnya, kita tulis ya. Tulis, ayo mulainya. Ayo ditulis. Ditulis ya, keyakinan kelas kita seperti apa. Kalau sudah kalian tulis, lalu kalian boleh tempelkan. Ayo coba dari kelompok 1 tempelkan. Ayo lanjut. Ya, dibaru. Boleh di mana saja? Di mana saja? Ya. Ayo kelompok 2. Ayo putri. Nah, di sini Bapak Ibu, guru dan murid menyepakati bersama seperti apa keyakinan kelas kita. Dalam tepat waktu. Tidak boleh mengatai orang tua katanya. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan tidak, tapi diganti dengan kata yang lain. Menghormati teman. Menjaga Kebersihan. lanjut, tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas itu berarti kita harus konsentrasi dalam belajar. Kalau kita makan di kelas berarti nanti kita belajarnya tidak konsentrasi.
ya. Dan kalau guru ngomong, kita harus mendengar. Ya, apapun yang guru berikan, kalian bisa menyerah dan bisa konsentrasi dalam belajar. Melaksanakan piket kelas. Nah, jadi kita harus melaksanakan piket kelas, harus tahu tidak apa tujuan kita. Jadi kalau misalnya Putri piket hari Kamis, berarti Putri harus piket di hari Kamis. Berarti kelas piket sudah kita sepakati. Yang pertama, tidak boleh makan di kelas, berarti harus apa? Tidak boleh makan di kelas, harus konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, harus menghargai teman. Meminta izin kepada guru apabila mau selanjutnya. Ya, harus tadi ya Saskia tadi juga jika guru berbicara kita harus mendengar. Jangan tepat waktu, disiplin ya nak. Berarti harus kita ikuti, jangan kita oke, bisa semuanya anak-anak kita menjaga kelas kita. Kita jaga soleha terus dan jadi anak yang baik. Seperti apa lagu lagu belajar Pancasila? Oke, seperti itu Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas di kelas saya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu biasanya di awal tahun ajaran baru ya. Biar nanti kalau misalnya anak mempunyai masalah, anak sudah tahu apa keyakinan kelas kita. Selanjutnya, kasus yang pertama, Ilham adalah siswa kelas 5. Dia sering sekali makan di kelas ketika guru sedang menerangkan pelajaran, terutama pada jam pelajaran pertama, sehingga mengganggu konsentrasi dalam belajar dan menjadi pusat perhatian teman yang lain. Bagaimana kita sebagai posisi control manager untuk menyelesaikan kasus yang pertama ini? Nah, di sini saya mempunyai contoh kita sebagai posisi control manager. Sambil kesini kita akan berdiskusi sebentar ya. Kita kasih tahu kenapa Ilham sudah berapa kali melihat Ilham makan di kelas ketika jam berlangsung. Di sini kita menstabilkan identitas dulu. Ilham bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ilham, kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu makan di kelas. Sebaiknya Ilham sebelum berangkat ke sekolah, Ilham sarapan terlebih dahulu ya. Seperti halnya motor bisa berjalan jika ada bensin. Ya, Ilham sebelum ke sekolah disarapan dulu biar konsentrasi dalam belajar. Sebelumnya Ilham, kita sudah pernah membuat keyakinan kelas kan? Seperti apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Ilham? Nah, sekarang Ilham, keyakinan kelas apa yang sudah Ilham langgar? Alhamdulillah, Ilham sudah mengetahui kesalahan kami sendiri. Sekarang, apakah Ilham siap memperbaikinya?
Saya bersedia untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran dan sekolah. Terima kasih lengkap dari anak kelas dan oleh pihak kelas. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, dari kasih satu ini ternyata yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita tanya dulu kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Ternyata kebutuhan dasar mereka tadi ada yang belum terpenuhi. Ternyata dia itu belum sarapan, jadi dianya lapar. Jadi akhirnya mereka si Ilham itu makan di kelas dan dia tidak konsentrasi dalam belajar, dan dia telah tahu apa keyakinan kelas dia yang harus berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya ada kasus 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Tri Guritno Baskoro. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk kasus yang berikutnya adalah terjadi di kelas 3 antara Putri dan Nafisa. Nah, ketika jam istirahat ini Putri dan Nafisa bermain di halaman sekolah dan tiba-tiba mereka bertengkar, saling adu mulut hingga Putri merasa kesal dan menarik kerudung atau jilbab dari Nafisa. Berikut saya akan tampilkan video untuk penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi.
Nah, baik Bapak Ibu, dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi, artinya kita memahami dalam peran kontrol kita guru itu sebagai manajer dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah yang pertama yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah adalah untuk menstabilkan identitas dulu. Pertama, dengan berusaha agar murid kita itu menyadari dulu dari dalam dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Jadi jangan kita sebagai guru ketika murid itu melakukan kesalahan kita langsung menghakimi, bahkan berkata bahwa murid kita itu bersalah. Kita harus menggali supaya murid kita itu menyadari dulu bahwa dalam dirinya dia melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, kita menanyakan alasannya. Kenapa kita menanyakan alasannya? Karena itu berkaitan dengan yang tadi kita saksikan bersama adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar itu kan salah satunya tadi, jika murid kita melakukan kesalahan tentu dia punya alasan kenapa. Misal seperti kasus yang disampaikan oleh di kelas Ibu Dewi tadi di kelas 5, dia alasannya kenapa? Karena tidak sarapan di rumah. Nah, itu kan salah satu kebutuhan dasar. Itulah sebenarnya yang menjadi penyebab masalah utama sehingga murid itu melakukan kesalahan. Nah, setelah kita mengetahui alasannya, jadi kita bisa mulai berdiskusi dengan murid bagaimana untuk mencari solusi bersama agar masalah itu bisa diperbaiki. Nah, tentunya kita kembali lagi pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama murid. Karena dari keyakinan kelas itu kita sudah sepakat itu jika itu dijalankan maka masalah yang dihadapi atau dihadapi murid itu selama keyakinan kelas bisa dijalani maka akan dapat terselesaikan. Nah, demikian kasus yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Ibu Devi saya persilakan untuk melanjutkan. Oke, setelah yang telah kita paparkan, kita memberikan praktik baik. Apakah dari Bapak Ibu Dewan Guru ada yang ingin bertanya? Boleh Bu. Terima kasih untuk Bu Devi, saya guru kelas 1. Ketika saya sedang menerangkan di depan kelas itu selalu saja ada anak yang ngobrol sendiri, terus ribut sendiri. Terus saya bilang gini, coba nak dengerin ibu, kalau ibu sedang menerangkan tolong dengerin, jangan ngobrol sendiri. Itu termasuk ke yang bagian apa Bu? Terima kasih. Oke, baik Bu Welas, kelas 1. Oke, ada yang lagi Pak Abdullah? Oh ya, boleh. Tadi di teman ya, jadi anak murid itu diajak berteman. Kelemahannya kan dengan guru-guru lain, misalnya guru lain mengasih arahan ini, anak-anak itu nggak mau karena alasannya bukan guru saya. Iya, benar. Jadi untuk mengatasi yang sedemikian, bagaimana? Oke, di sini saya akan menjawab dari guru kelas 1 Wulas Purwasi. Untuk yang pertanyaan kedua akan saya berikan kepada rekan saya Pak Triguritna Baskoro. Untuk yang kasus pertama di kelas 1 Bu Wulas Purwasi, anak-anak itu kadang ribut di depan ya Bu ya. Langsung Ibu bilang katanya. Nah, itu sebagai teman juga sebenarnya Bu. Karena ada bacaan Ibu tadi, ayo Lana dengerin Bu Guru. Nah, seperti itu tuh sebenarnya itu kita sebagai posisi kontrol yang teman. Seharusnya Ibu nanti setelah pelajaran, Ibu panggil anak itu, boleh ke tempat yang sepi Bu, jangan yang tempat keramaian atau ada teman-teman Ibu juga tidak boleh. Jadi Ibu panggil, langsung Ibu bertanya. Yang pertama, Ibu stabilkan identitas dulu. Pak Guru datang ke sini. Yang stabilkan identitas. Apakah kalian tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Nanti dia menjawab, misalnya nggak tahu nanti Ibu terangin lagi. Terus kalau sudah dia menjawab, langsung Ibu tanya lagi validasi tindakan yang salah. Ternyata dia tahu nanti salahnya apa. Sebenarnya yang anak-anak di kelas 1 itu butuh kasih sayang. Dia butuh yang 5 kebutuhan dasar tadi yang butuh kasih sayang, Bu. Jadi kita harus menggunakan segitiga restitusi tadi. Setelah melaksanakan validasi tindakan yang salah, nanti Ibu tanya, kalian tahu tidak keyakinan kelas kita apa? Ternyata
keyakinan kita itu harus berkonsentrasi dalam belajar. Nah, setelah itu baru Ibu berikan alasan dan penguatan. Mungkin seperti itu Bu, atau ada yang mau ditambahkan oleh rekan saya Pak Triguritno, dipersilakan. Bagaimana Ibu Bulas atas penjelasannya, sudah cukup atau cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Abdullah tadi tentang posisi kontrol sebagai teman. Sudah tolong tampilkan tadi slide-nya. Posisi kontrol sebagai teman. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ketika dijelaskan rekan saya Ibu Deviana. Memang posisi kontrol yang harusnya kita terapkan sebagai guru itu diharapkan kita benar-benar bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Benar, posisi kontrol sebagai teman dan pemantau itu memang posisi kontrol yang positif. Namun diharapkan kita dapat memposisikan diri sebagai manajer. Karena apa? Sebagai teman, nah, karena sebagai teman itu walaupun termasuk dalam salah satu posisi kontrol yang positif, namun dia tetap memiliki dampak yang negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Nanti ketika murid kita, mungkin benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Abdullah, ketika murid itu dengan kita, guru kelasnya, yang sudah akrab, memang sudah terbiasa, dia patuh, dia menurut. Tapi belum tentu dengan guru-guru yang lainnya. Jadi itu salah satu kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman. Memang ada dampak positif. Dampak positifnya berupa tadi hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, di posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, disitulah kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman. Artinya bukan artinya kita disalahkan ya Pak Abdullah ya. Artinya boleh, namun lebih baik jika kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Yang saya tanyakan tadi, Ya. untuk mengatasi yang sedemikian loh. Nah, masalahnya itu tadi kan kalau dengan guru kita sendiri, anak itu manut. Dan Iya. kadang-kadang disuruh dengan kita guru yang lain, bukan guru saya. Nah, untuk mengatasi yang sedemikian, yang saya tanyakan, bagaimana? Nah, untuk mengatasinya kembali lagi seperti yang dijelaskan rekan saya, kita harus menggunakan penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Kita panggil anak itu, kita awali dengan tahap awal tadi menstabilkan identitasnya, lalu kita kembali menanyakan apa alasan dia melakukan hal itu. Nah, itu tadi kembali kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar. Nanti dia akan menjelaskan. Anak itu pasti akan menjelaskan kenapa dia melakukan itu. Nah, ketika anak mungkin nanti kita sudah tanya, dia menjelaskan. Dia mau menurut dengan guru kelasnya tapi tidak mau menurut dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah tahu penyebabnya, oh ternyata saya sebagai guru selama ini salah dalam memposisikan diri saya. Artinya dari hal itu kita sudah tahu solusinya, kita harus berbuat seperti apa. Nah, harapannya dengan segitiga restitusi itu dan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan murid, jika itu dapat diterapkan dan dijalani dengan maksimal, saya rasa kasus-kasus yang seperti itu lambat laun akan mulai berkurang. Karena apa? Mulai dari keyakinan kelas itu, penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita mulai akan dapat berjalan. Tentunya nggak bisa instan. Tentunya hal ini tidak bisa instan. Butuh kerjasama kita bersama, butuh ketekunan kita bersama, benar-benar menerapkan ini sampai ya itu tadi. Karena namanya budaya positif itu dimulai dari kebiasaan kita dulu bersama. Ketika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal baik, harapannya lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita akan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Abdullah. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Devi.
Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan Kepala Sekolah yang sudah berpartisipasi. Saya bersama rekan saya Pak Tri Guritno Baskoro, kami di sini sama-sama belajar dan kita menerapkan budaya positif secara bersama-sama. Karena kalau cuma kita berdua kita tidak bisa. Jika kita bareng-bareng berkolaborasi baik dengan Bapak Ibu Dewan Guru dan kami bekerja sama dengan baik, pasti akan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Oke, jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.